Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Syikira Nurlete. Saya mahasiswa kebidanan dari Stikes Pasapua Ambon. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat anti pendarahan. Obat anti pendarahan atau hemostatik adalah obat yang digunakan untuk menghentikan pendarahan. Macam-macam obat anti pendarahan. Yang pertama adalah metigometrin. Nama dagang yaitu Bitstop atau Sunbay, Metigren atau Novartis, Ospagrtin, Kalbe Pharma. Cara kerja obat ini adalah metigometrin adalah derivatif semisistik dari alkoid alami yaitu ergometrin dan senyawa spesifik utetronik dibandingkan dengan golongan alkolit argometrin. Efek pada obat ini adalah yang pertama, penanganan aktif pada kelahiran tahap 3. Yang kedua, pendarahan uterin yang terjadi setelah pemisahan plasenta uterin antoni. Yang ketiga adalah subnivolusi dan puerperal uterus ixiometra. Dan yang terakhir adalah pendarahan uterus karena aborsi. Selanjutnya adalah kontraindikasi dari obat ini. Yang pertama, tahap pertama dan kedua kelahiran bayi sebelum munculnya kepala. Inersia uterin primer dan sekunder, hipertensi, toksemia penyakit pembuluh darah, dan hipersensitivitas kerusakan fungsi hati dan ginjal. Dosis pada obat ini yaitu peningkatan uterin involusi 0,125 mg 3 kali sehari, umumnya untuk 3 atau 4 hari. Selanjutnya pendarahan poriperium, subnivolusi ixometra 0,125 mg atau 0,225 ml 3 kali sehari. Efek samping dari obat ini adalah muntah dan sakit abdominasi dapat terjadi pada dosis besar. Selanjutnya telah ditemui laporan mengenai erupsi kulit, berkeringat, pusing, penglihatan kabur, sakit kepala atau reaksi kardiovaskular, vertigo, takardia atau brakardia, sakit dada, dan reaksi vasopatik perifer. Berikutnya yaitu trasemic acid. Nama dagang dari obat ini adalah Calnex atau Kalbe, Plasminex atau Sunbe, dan Trasamin atau Otto. Cara kerja obat ini adalah aktivitas antiplasmik, menghambat aktivitas dari akifaktor plasmonogen dan plasmain. Aktivitas antiplasminik telah dibuktikan dengan berbagai percobaan in vitro. Penemuan aktivitas plasmin dalam darah dan aktivitas plasma setempat setelah diberikan pada tubuh manusia. Yang kedua adalah aktivitas hemostatis, mencegah degradasi fibrin, pemecahan trombosit, meningkatkan kemampuan vaskuler dalam pemecahan faktor koagulasi. Efek ini terlihat secara klinis dengan berkurangnya waktu pendarahan dan lama pendarahan. Indikasi dari obat ini adalah untuk fibrinolisis lokal seperti epistaksi, prostatomi, dan konisasi serviks. Yang kedua adalah edema enioniutorik herediter. Dan yang ketiga adalah pendarahan abnormal sesudah operasi, pendarahan sesudah operasi gigi, dan penderita hemofilia. Dosis dan cara pemberian obat ini adalah yang pertama, Clanex kapsul 250 mg. Dosis lazim secara oral untuk dewasa 3-4 kali sehari atau 1-2 kapsul. Clanex tablet 500 mg
yaitu dosis lazim secara oral untuk dewasa 3-4 kali sehari 1 tablet. Calmex 50 mg injeksi, yaitu sehari 1-2 ampul atau 5-10 ml disuntikan secara intravena atau intramuskular, dibagi dalam 1/2 dosis. Pada waktu atau setelah operasi, bila diperlukan dapat diberikan 2-10 ampul atau 10-50 ml dengan infus intravena. Yang selanjutnya adalah Calmex 100 mg injeksi. Cara pemberiannya yaitu 2,5-5 ml per hari disuntikan secara intravena atau intramuskular, dibagi dalam 1-2 dosis. Pada waktu atau setelah operasi bila diperlukan dapat diberikan sebanyak 5-25 ml dengan cara infus intravena. Dari obat ini adalah gangguan-gangguan gastrointestinal, mual, muntah, anoreksia, pusing, ekstantema, dan sakit kepala dapat timbul pada pemberian secara oral. Gejala-gejala ini menghilang dengan pengurang dosis atau penghentian obatnya. Yang kedua adalah dengan injeksi intravena yang cepat dapat menyebabkan pusing dan impotensi. Berikutnya adalah asam aminokaproat. Cara kerja dari obat ini adalah asam aminokaproat merupakan penghambat bersaing sari aktivator plasminogen dan penghambat plasmin. Plasmin sendiri berperan menghancurkan fibrinogen atau fibrin dan faktor pembekuan darah lain. Oleh karena itu, asam aminokaproat dapat mengatasi pendarahan berat akibat fibrinologis yang berlebihan. Dugaan adanya fibrinologis yang berlebihan dapat disasarkan atas hasil tes laboratorium berupa waktu trombin dan protrombin yang memanjang, fibrinogenemia atau kadar plasminogen yang menurun. Indikasi dari obat ini adalah asam aminokaproat digunakan untuk menggunakan hematuria yang berasal dari kandung kemih, prostatat atau urea pada penderita yang mengalami statotemik atau transurethral atau suprapubic. Asam aminokaproat mengurangi hematuria pasca bedah secara bermakna, akan tetapi penggunaan harus dibatasi pada penderita dengan pendarahan berat yang menyebabkan pendarahannya tidak dapat diperbaiki. Asam aminokaproat juga dapat digunakan sebagai antidotum untuk melawan efek trombolitik streptokinase dan urokinase yang merupakan aktivator plasminogen. Dosis yang diberikan pada obat ini yaitu dewasa mulai dengan 5-6 per oral atau infus secara lambat, lalu 1 gram tiap jam atau 6 gram tiap 6 jam bila fungsi normal. Dengan dosis tersebut dihasilkan kadar terapi efektif 13 mg atau dengan lain plasma. Pada pasien penyakit ginjal atau oliguria diperlukan dosis lebih kecil. Anak-anak 100 mg per kilogram berat badan tiap 6 jam atau 6 hari. Bila digunakan, asam aminokaproat harus dilarutkan ringan. Namun masih diperlukan bukti lebih lanjut mengenai keamanan penggunaan obat ini untuk jangka panjang untuk dosis yang sudah diberikan. Efek samping dari obat ini yaitu menyebabkan abakan proteus, eritema konjungtiva, dan hidung tersumbat. Efek samping yang paling berbahaya adalah trombosisi umum, karena itu penderita yang mendapatkan obat ini harus diperiksa mekanisme hemostatik. Obat yang selanjutnya adalah asam tranexamat. Asam tranexamat mempunyai indikasi dan cara kerja obat yang sama dengan asam aminokaproat, tetapi 10 kali lebih paten dengan efek samping yang lebih ringan. Asam tranexamat cepat diabsorpsi
dari saluran cerna sampai 40% dari satu dosis oral dan 90% dari satu dosis diekskresikan melalui urin dalam 24 jam. Obat ini dapat melalui sawar urin. Dosis yang diberikan yaitu dianjurkan 0,5 sampai 1 gram, diberikan 2 kali 3 kali sehari secara lambat dengan sekurang-kurangnya dalam waktu 5 menit. Cara pemberian lain perorangan 1 sampai 1,5 gram, 2 kali sehari pada pasien gagal ginjal, dosis dikurangi. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja video singkat saya tentang obat anti pendarahan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.